suara proklamasi bohong. Ya karena memang suara proklamasi yang Bapak Ibu dengar itu bukan suaranya Bung Karno tahun 45. Saya sebel. Kenapa sih Mas Doni? Begini kan artinya informasi yang benar itu ada, tapi acap kali tersimpan di perpustakaan. Bagaimana cerita sampai Nabi Sulaiman membangun Borobudur misalnya, itu kan repot. Bagaimana Ratu Balkis membangun Ratu Boko, ya itu kan satu hoax itu yang sederhana. Ya alamat, kita mungkin akan mudah tersesat dengan banyak sekali informasi-informasi yang dibuat oleh akun-akun tidak bertanggung jawab. Dan itu tadi ketika disebut kadang-kadang muncul informasi seolah-olah benar karena followernya gede, yang nge-share juga ribuan gitu ya, padahal belum tentu benar. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah dan hoax dan korupsi, ini kan lagi rame ya. Saya baru tahu ternyata Denles tuh bayar ya. Iya betul, Denles tuh bayar. Gila gue ketepu. ...22 tahun komunitas Historia Indonesia, terima kasih sudah membersamai. Kita tiup rame-rame dari jauh karena masih puasa. Yeay, terima kasih mewakili. Oke, kita tahu banget kemajuan media digital tuh bikin kita kayak dua sisi ya. Di satu sisi luar biasa sekali gitu, kita dapat banyak sekali kabar-kabar gitu ya, kita bisa cari ilmu pengetahuan kayak apapun, tapi juga di sisi lainnya banyak sekali berita-berita yang tidak benar. Dan parahnya lagi, berita-berita yang tidak benar justru yang paling dipercaya sama anak-anak sekarang. Jangankan anak-anak, yang lebih tua pun juga ternyata percaya sekali sama berita-berita hoaks itu. Itu kenapa hari ini Komunitas Historia Indonesia ingin membahas tentang sejarah dan sejarah versus hoaks di dunia maya. Sebelum mulai itu, saya punya pertanyaan pemantik. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman pikirkan gitu ya. Kira-kira di tengah informasi bergerak dengan sangat cepat, termasuk yang berkaitan dengan sejarah, rasanya hampir semua berita dirasa benar. Tapi ternyata di luar sana banyak sekali yang tidak benar dan kita jadi bertanya-tanya. Sebenarnya bagaimana cara kita tahu itu hoaks atau tidak? Di mana kita bisa mencari, sedangkan para pakar banyak yang nggak bermunculan. Justru yang bermunculan, justru yang didengar adalah influencer dengan follower yang jumlahnya banyak, tapi berita yang disebarkan belum tentu benar. Itu kenapa saya juga mau ngajakin bapak-bapak dan mbak yang cantik sendirian, tetap ya kalau konten kreator tuh harus sambil gitu ya. Boleh, kita mau ngobrol santai. Aku mau mulai pertanyaannya langsung aja ya ke Mas Doni. Bukan karena telat, bukan, karena ini susunan tornya gitu Mas Doni. Mas Doni, kalau tadi kita ngomongin tentang penyebaran hoaks sejarah, rasanya banyak banget Mas. Kalau menurut Mas Doni sendiri gitu ya, bagaimana sebenarnya hoaks sejarah berkembang di dunia maya? Dan apa faktor utama yang justru bikin ini mudah dipercaya sama masyarakat, Mas Don? Pastikan Siberkreasi dapat banyak data nih Mas Don terkait itu. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Ini sebenarnya guru-guru saya semua. Jadi saya hanya mengantarkan guru-guru saya untuk sharing pendapat. Tapi sebenarnya terima kasih kami diundang. Kami sekarang diminta untuk sebagai ketua umum Siberkreasi. Sebenarnya ketua umum beliau ini Mas Yosi, saya penggantinya saja. Nah, sudah serah terima ya. Nah sebenarnya begini, kalau kita bicara hoaks dan sejarahnya, tadi saya juga sempat nyari sejarahnya udah sejak zaman ada kata sejarah, sejak itulah kemudian hoaks itu ada. Karena nanti pokoknya ahli sejarahnya ini akan bisa cerita. Tetapi sebenarnya saya mau menyoroti begini. Pada tahun 98, jadi saya nggak tarik terlalu ke belakang ya.
tahun 98 itu adalah era Orde Baru runtuh. Ya. Sebelum 98 orang itu sulit untuk bisa berekspresi. Baru berekspresi sedikit ada tukang bakso lewat. Ekspresi sedikit hilang. Sebelum 98. 98 dibuka kanalnya, orang bisa berekspresi. 99 adalah tahun internet Indonesia secara komersial masuk di Indonesia, yaitu lewat Indonet. Wanet tumbuh subur tahun 2000-an. Ya, betul. Oke, artinya apa yang terjadi kalau kawan-kawan lihat, pada saat semua orang selama ini nggak boleh ngomong, kan nggak bisa latihan ngomong, nggak bisa latihan berekspresi, nggak bisa ngasih tahu kalau ini ekspresinya salah dikoreksi, kalau ini ngomongnya ngawur dibenerin, kan nggak pernah bisa latihan. 98 dibuka, internet masuk, apa yang terjadi? Ambrol. Secara masif tuh ya, ambrol-ambrolan. Secara masif. Akhirnya kebiasaan berekspresinya menjadi benar kebablasan. Ini yang terus kita coba terus oleh kawan-kawan Siberkreasi. Siberkreasi itu gerakan nasional literasi digital. Ini sebenarnya punggawa-punggawanya, ini terus berjuang. Tetapi isunya adalah penegakan hukum kita itu bukan tebang pilih. Saya nggak bilang tebang pilih, tetapi skala prioritas saking banyaknya yang diurus, skala prioritasnya akhirnya menjadi tidak tinggi. Walhasil sekarang ada namanya kalau di internet itu no viral no justice. Betul. Apa hubungannya sama hoax? Nggak gitu konteksnya. No viral no justice, akhirnya orang terbiasa kalau lo mau didengar, lo ngomong rame-rame. Akhirnya apa? Begitu orang berpikir bahwa kalau gua ngomong rame-rame, benar atau salah urusan nanti. Tetapi kalau semua orang mengatakan ya, walaupun itu salah, maka itu akan menjadi satu kebenaran. Nah, jadi ini urutannya kayak gitu tuh. Gitu. Jadi kira-kira mengapa sekarang bisa rame hoax? Ya kita nggak usah tarik panjang. Kalau saya nggak mampu narik panjang-panjang karena saya bukan ahli sejarah. Nanti biar yang sejarah. Tapi 98 kita buka kebebasan berekspresi, internet masuk, kita nggak pernah latihan literasi digital, nggak pernah masuk ke sekolah-sekolah. Baru kemarin Bang Zek bantu Kemdikdasmen untuk bikin, nanti beliau cerita sendirilah. Jangan, biarin dia. Iya, biar dia ya, saya kebanyakan. Oke, cukup. Oke, berarti dari tahun 98 tuh ya, pintunya terbuka gitu ya Mas Don? Kalau saya ngambilnya dari titik 98, ini kan sebelum-sebelumnya udah banyak juga, tapi saya ngambilnya dari 98 karena di situ yang paling terasa di dalam pengamatan saya, karena kami melakukan riset waktu tahun 98 itu. Dan konteksnya ke digital. Iya, dan betul. konteksnya ke digital ya. Oke, nah tentu ketika terjadi ambrol-ambrolan tadi, kebablasan tadi, pasti ada dampaknya. Aku tuh penasaran nih, pasti teman-teman di sini juga pada penasaran. Sebenarnya Pak Muklis gitu ya, dampak jangka panjang dari penyebaran hoaks sendiri terhadap kesadaran kolektif masyarakat tuh seperti apa sih Pak Muklis? Kira-kira ada contoh hoaks yang paling sering beredar sekarang nggak? Hoaks sejarah. Hoaks sejarah yang paling sering beredar sekarang dan dipercaya, misalnya gitu ya? Ya, hoaks itu sebenarnya kalau mata uang, sejarah dan hoaks itu sama satu mata uang dengan kedua sisinya. Oh, jadi satu jenis beda muka ya? Iya, satu mata uang dengan kedua sisinya, hoaks itu dan sejarah. Nah, kalau dulu namanya bukan hoaks. Dulu hoaks pun menjadi bahagian dari kebanggaan. Ketika dulu dikatakan Westerling menembak 40.000 orang di Sulawesi Selatan, itu hoaks. Itu hoaks, tapi kita bangga bahwa kita memang berjuang dan itu ya. Jadi jangan terlalu dimusuhin hoaks juga, itu ada juga gunanya. Ada manfaatnya, ya, tapi harus diseleksi. Harus diseleksi, itulah perlunya ada seleksi terhadap berita-berita yang masuk. Tetapi lebih jauh lagi dari itu, tahun 1500-an sekian, Ratu Kalinyamat mengirim tentara menyerang Malaka. Itu ada 6.000 tentara. Itu hoax itu. Mana ada 6.000 tentara dikirim ke Malaka? Gak nyampe ya ternyata ya Pak Muklis ya, 6.000 ya. Itu. Ya, itu udah hoax kuno itu, tetapi itu membangkitkan satu semangat ya. Nah, apakah hoax sekarang membangkitkan semangat atau menghilangkan semangat, itu persoalan. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa membuat seleksi terhadap
hoax itu, mana yang berguna dan mana yang tidak. Jadi hoax itu bukan hoax tidak ada gunanya, juga ada gunanya. Karena hoax juga bagaimanapun juga dia dibuat untuk sesuatu rekayasa. Ada tujuan dari hoax itu. Dari sekian banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lalu itu banyak juga hoaxnya. Tapi kita memahami, menangkap itu sebagai suatu program yang bagus untuk negara misalnya. Nah, karena itu di dalam sejarah ada yang disebut dengan kritik terhadap sumber. Hoax itu dari mana sumbernya dan sejarah itu dari mana sumbernya. Kalau dikatakan sejarah itu bersumber dari data, maka hoax itu bersumber dari fiksi. Nah, fiksi itu adanya di dunia maya. Jadi peristiwa di dunia maya jangan bawa turun ke dunia maya pada ini. Ya kan, itu kan persoalan. Kejadian-kejadian di dunia maya itu kejadian yang ada di langit, kejadian yang ada di dunia lain. Jangan bawa turun ke dunia realitas yang sekarang. Nah, ketika dia mendarat di dunia realitas, maka kritik sumber harus dipertanyakan. Dari mana sumber hoax itu? Kalau sejarah itu sudah jelas ada sumbernya, ada kritiknya. Sekalipun begitu, sejarah juga ada bohongnya. Bukan sejarah tidak ada bohongnya, ya. Oke. Kalau tadi itu kan berarti memang hoax itu kayak satu koin dua mata sisi. Kalau yang paling sering beredar, Pak Muklis, dua hoax yang paling sering beredar deh di masyarakat apa sih, Pak Muklis? Hoax sejarah terutama. Hoax sejarah kayak bagaimana cerita sampai Nabi Sulaiman membangun Borobudur misalnya. Itu kan repot. Bagaimana Ratu Balkis membangun Ratu Boko. Ya itu kan satu hoax itu yang sederhana, yang beredar sekarang. Betul, dan banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Dan bagaimana Kim Jong Un baru-baru masuk Islam. Betul. Ya itu kan hoax itu. Perlu dipertanyakan sumbernya. Perlu dipertanyakan sumbernya. Dan orang yang fanatik ya dalam dua tanda kutip sangat percaya, oh hebat. Pemimpin Korea Utara masuk Islam, patut dia mau datang ke Indonesia, meminta waktu 3 bulan untuk memberantas korupsi, katanya kita terima kalau dia datang. Itu hoax kan. Oke, terima kasih Pak Muklis. Kang Asep, gimana Kang Asep? Sebagai sejarawan muda, sejarawan muda nggak tuh? Sejarawan senior. Kita harus banyak salim sama Pak Muklis. Gimana Kang Asep? Kalau sebenarnya nih kenapa sih gitu bisa terjadi gitu? Mungkin hoax yang paling umum di masyarakat itu Indonesia dijajah 350 tahun. Iya betul. Ya. Hoax itu sumbernya. Di mata pelajaran lagi itu ada. Ya itu jadi masuk buku. Ya. Betul. Itu hoax itu sebenarnya ditabalkan oleh Soekarno karena beliau pernah berpidato dalam suatu kesempatan untuk membangkitkan semangat para pejuang. Gitu. Dan pidato bahwa kita dijajah 350 tahun itu sebenarnya perlawanan atas pernyataan De Jong, ya, Gubernur Jenderal Belanda, Hindia Belanda, yang dia De Jong itu pernah mengatakan di tahun 1935-36, kalau tidak salah, mohon koreksi senior. Beliau mengatakan kalau Belanda pernah menduduki ini selama 300 tahun, maka 300 tahun ke depan kita juga akan berkuasa di sini. Nah, De Jong ini gubernur jenderal yang punya ide gila, yaitu beliau yang akan memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Nah, jadi Bung Karno kemudian membuat pidato yang sama gitu. Jangan mau kita dijajah selama 350 tahun. Sebenarnya itu untuk membangkitkan semangat, itu hoax yang bermanfaat. Karena supaya para pejuang nggak mau lagi dijajah 350 tahun, kita harus merdeka, kita harus pertahankan kemerdekaan ini. Jadi hoax itu sebenarnya adalah sentimen politik ya, alat sentimen politik supaya membangkitkan semangat para pejuang saat itu. Gitu. Nah hoax yang juga nggak kalah besar yang cukup menurut saya ini mengagetkan adalah ketika kebetulan saya kan mengganti Patimura ya di uang 1000 menjadi Cut Mutia gitu kan. Patimura nama aslinya kan Thomas Matulesi. Nah tapi menurut seorang ulama ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar di depan jemaahnya dan cukup viral di YouTube, beliau mengatakan bahwa Thomas Matulesi nama aslinya sebenarnya Ahmad Lusi. Dia seorang muslim
karena upaya kristenisasi di Ambon, maka dia diganti namanya jadi Kristen, jadi Thomas Matulesi katanya. Nah padahal si ulama ini mengambil sumber itu dari bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, dari nama bukunya judulnya Api Sejarah. Dan buku itu sangat kontroversial, artinya buku itu kebenarannya sulit untuk bisa dibuktikan. Artinya seorang ulama juga harus bisa melihat buku ini, apakah buku ini kredibel atau tidak. Nah yang bisa menilai kredibel atau tidak itu adalah mereka yang punya keilmuan di bidang sejarah. Karena ada metodologi sejarah, ada kritik sumber salah satunya. Itu, maka saya menggunakan kaos lawan hoaks sejarah dengan belajar pada ahlinya. Atau gabung komunitas Historia Indonesia. Tetap bawahnya jualan ya, gabung Jualan. komunitas. Kalau yang atasnya pesannya bagus sekali ya kan. Iya. Bawahnya tetap jualan, nggak apa-apa. Sah. Oke, jadi justru kalau sekarang yang beredar bukan untuk menguatkan ya Pak Muklis ya. Yang beredar malah untuk saling menjatuhkan satu sama lain justru ya hoaxnya. Iya, karena hoax itu kan rekayasa untuk suatu kepentingan ya. Jadi itu yang harus ditangkapi, harus dipahami bahwa hoax itu tidak tiba-tiba, tetapi ada suatu rencana yang ada di belakangnya. Rencananya itu yang harus dipahami, bukan hoaxnya. Berarti ketika teman-teman nanti menerima berita apapun gitu ya, selain mempertanyakan sumber, perlu cek juga keluarnya dari mana, sehingga Betul. paham ini tujuannya untuk apa gitu ya Pak Muklis. Satu misalnya bahwa dalam rangka menghadapi Idul Fitri, Pertamina akan bagi-bagi gratis Bensin. BBM. Itu kan hoax atau bukan? Ya. Siapa juga yang bagiin di ini ya, WhatsApp grup ya, mesti dicek juga. WhatsApp keluarga itu. WhatsApp keluarga terutama paling sering ya. Oke, nah kalau untuk para konten kreator nih, aku tahu persis Kak Yosi punya lagu yang luar biasa. Sayangnya kami nggak bisa tampilin. LED-nya nggak nyambung sama musiknya. Bermasalah ini. Hari ini semua lagi bermasalah sistemnya. Nggak apa-apa, baru 20%. Kita belum grand launching ya. Doain nanti abis grand launching keren banget. Kira-kira nih Mas Yosi terus sama Kak Inayah gitu ya. Peran konten kreator sendiri sebagai ibaratnya pintu pertama yang dilihat anak-anak muda zaman sekarang. Mereka udah nggak lagi tuh ngidolain tokoh gitu ya. Yang mereka idolain justru para YouTuber gitu, para influencer gitu ya. Nah terkait itu kira-kira gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan dalam meluruskan sejarah dan meningkatkan literasi sejarah di era digital, Mas Yosi dan Mbak Inayah? Mau siapa dulu nih? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Kang Asep untuk undangannya. Mohon izin teman-teman semuanya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pertama-tama mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kang Asep. Bertahun-tahun cukup berdedikasi memperjuangkan sejarah, bahkan bikin komunitas. Jadi dan dipercayakan untuk bikin museum di sini juga saya rasa adalah bagian dari penilaian percaya tersebut. Sudah melakukannya tidak baru-baru ini, tapi udah lama. Senang menjadi bagiannya. Saya termasuk orang yang sangat mencintai sejarah. Makanya ada beberapa konten, sebenarnya bukan cuma satu konten yang ada lagunya itu kan. Betul. Ya, itu ada satu konten namanya judulnya Baca Sejarahmu, itu yang mau diputar ya. YouTube, Di di YouTube. YouTube, Teman-teman iya. bisa cari di YouTube namanya Baca Sejarahmu, itu keren banget. Kita diingatkan lagi untuk mengenal sejarahnya gitu ya. Iya, karena menurut saya salah satu yang tidak bisa disangkal untuk menularkan semangat nasionalisme dan identitas bangsa adalah sejarah. Jadi memang betul bisa dipakai untuk berbagai macam hal, mau itu hoaks dan kepentingan politik, tapi tetap juga sejarah juga bisa untuk terbukti untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Makanya Baca Sejarahmu itu saya buat dan bentuknya lagu, karena saya percaya kalau konten itu kita menggunakan segala bentuk kemasan yang kreatif, karena kita nggak pernah tahu akan sampai sejauh mana yang nonton ya. Nyantolnya akan yang mana tuh kita nggak pernah tahu. Betul, ya. bikin aja, mau yang mau nonton banyak, mau yang nonton sedikit. Saya lebih berharap kalau yang nonton sedikit pasti ada di antara mereka yang
terkena dengan pesannya dan bersiap untuk melakukan perubahan daripada sekedar nonton banyak tapi berhenti di dia saja gitu ya. Jadi memang itu satu contoh, lagu digunakan sebagai cara menyampaikan cinta sama sejarah. Ada juga 2 lagi tuh yang di gedung ini ada kantornya veteran LVRI ya, maksudnya itu kan pelaku sejarah ya. Jadi bikin juga konten sama mereka karena waktu itu lagi melihat Indonesia ya sampai sekarang sih ya sudah mulai perdebatan-perdebatan yang mengatasnamakan agama dan segala macam. Saya pikir veteran ngomong pasti lebih kenal, lebih on point. Dulu jadi kita bikin puisinya karena veteran ini kalau nggak diatur begitu ngomongnya bisa panjang nggak kemana-mana. Sedangkan kalau bikin konten semakin pendek ya, betul ya, konten baik ya. Semakin pendek untuk Gen Z terutama ya, semakin bagus ya. Apalagi kalau kita main di platformnya TikTok paling pendek. Kalau Instagram masih bisa lebih panjang. Kalau bisa kurang dari 30 Nah, detik ya. itu dia ya. TikTok memang pendek sekali. Jadi kalau mau bikin konten sejarah di TikTok benar-benar to the point aja langsung ya. Pakai perkataan yang 5 detik awalnya itu harus memancing keingintahuan ya, memancing keviralan. Ya bisa ya, bisa mungkin ini 40.000 bohong tuh Westerling bunuh 40 misalnya gitu ya, langsung to the point. Jadi kita memang benar-benar nggak bisa panjang-panjang ya. Tapi anyway, yang saya tertarik kenapa memang konten menjadi sebuah pendekatan yang efektif, pelibatan bukan cuma pelaku sejarah. Di Baca Sejarahmu itu saya melibatkan generasi muda, ada anak SMP, ada anak SMA, ada anak kuliahan kalau lihat videonya. Nah ini melibatkan mereka kan sama dengan memberikan experience. Saya percaya salah satu yang membuat orang cinta sejarah itu ya karena mereka mempunyai sebuah, bukan cuma belajar aja, karena belajar bisa hafalan, tapi punya experience, punya pengalaman untuk melakonkan, meneriakan, membunyikan, membahasakan. Experience itu saya percaya jadi karena mereka menghafal, mesti menghafal kalau musik ya. Karena mereka menghafal, mereka otomatis perkataan sejarah tersebut kita berharap sih juga terpendam ya, nggak sekedar cuma dikeluarkan dari mulutnya. Jadi konten efektif buat saya membuat pendekatan untuk memperkenalkan sejarah. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa juga bukan sekedar membuat saja, tapi melibatkan. Keinginannya seperti itu. Pengennya justru bergerak barengan ya, jadi bergerak semuanya barengan. dilibatin, mau dari yang paling kecil tadi ada Iya. SD, SMP bahkan sampai yang usia lanjut gitu. Mau Iya, bilang tua nggak enak iya. ya, usia lanjut. Senior gitu. Dewasa. Dewasa, benar-benar dewasa. Kalau Kak Inaya, kenapa sih culture and history gitu bikin kontennya? Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu, kakak-kakak. Terima kasih atas kesempatannya dari komunitas Historia. Perkenalkan nama saya Inaya. Saya sering berbagi cerita di Instagram dan TikTok. Kalau di Instagram nama saya Inaya Enya 3. Kalau di TikTok namanya Pergi Kemana. Saya juga ada blog namanya pegikemana.com. Memang saya khususkan untuk di bidang sejarah dan budaya. Alasannya kenapa? Ini bermula dari tahun 2023. Jadi setelah Covid itu kita mulai ngetren sama wisata namanya micro traveling ya. Kita mulai jalan-jalan di sekitar rumah kita sendiri. Nah kalau di Jakarta ya udah masuk-masuk gang, museum-museum di Jakarta. Ternyata itu banyak banget yang dieksplor tuh menarik gitu, seru. Saya backgroundnya memang orang teknik mesin gitu, nggak kayak Kang Asep gitu ya. Jadi ketika saya ke rumah Dendels, Istana Dendels yang di museum di lapangan Banteng, itu saya bikin konten. Tapi karena saya itu bukan siapa-siapa, saya googling, oh yes, oh ternyata tuh gini ceritanya. Saya bikin konten lah, ternyata itu meledak banget. Bener kata Mas Yosi, konten saya yang meledak itu cuma 30 detik di TikTok. Itu yang nonton 1 juta lebih, gitu kan. Oh ternyata gini cara mainnya gitu kan. Oh ternyata yang suka sama sejarah itu banyak. Mulai dari situ saya mikir, kalau saya asal-asalan bisa nyebarin hoax nih atau orang makin keliru. Makanya ketika komunitas Historia mau bikin website, wah itu berarti saya bisa ngerujuk ke sana nih kalau bikin konten gitu. Karena sekarang itu kalau saya mau bikin konten kan nggak mungkin baca jurnal dulu ya Kak ya. Lama tuh ya, nggak jadi deh tuh ya kontennya ya. Googling, aduh tapi yang valid yang mana nih? Kadang saya harus baca banyak website, akhirnya dikerucutin, difilter lagi gitu. Khawatirnya saya udah baca dari website ini, dari media ini, ternyata itu salah.
wah itu udah mengacaukan orang, terus komen-komennya juga malah mungkin negatif atau menurunkan citra kita sebagai konten kreator gitu Kak. Jadi semua bermula dari teknik mesin. Oh bukan. Kerjanya di mana Mbak? Oh ya, saya sebenarnya sehari-hari itu buruh Cikarang ya. Wow. Saya kerja di pabrik, jadi saya itu sebagai bagian internal communication dari Michelin Indonesia. Oh, ban. Di pabriknya. Keren. Iya. Udah mengulik sejarah Michelin? Oh udah, kebetulan tahun lalu saya diberi kesempatan untuk ke museumnya di Clermont-Ferrand di Perancis. Jadi benar-benar ke museumnya. Gara-gara konten kreator tuh. Iya, perusahaan saya kebetulan sangat mendukung. Jadi ya, jadi berkembang juga dua-duanya begitu. Keren, Oke, keren. menarik. Nah karena tadi udah sempat nyebut gitu ya, ketika ke rumah Dendles sampai 1 juta. Rata-rata tuh yang paling tinggi viewersnya tuh konten seperti apa sih? Yang ada sensasionalnya. Kayak apa tuh misalnya yang sensasional? Sensasional, misalnya apa ya? Oh gini, minggu lalu nih baru kejadian. Jadi saya bikin konten tuh sebenarnya biasa-biasa aja, tapi ternyata yang komen tuh kontroversial kayak kok orang jadi ngeributin hal ini gitu. Jadi saya berantem tuh nulis di kolom komen bener, gitu ya? Jadi berantem. Saya nulis gini, ternyata Wei Tiong-ham, Raja Gula dari Semarang itu masih saudaraan sama Raden Saleh gitu. Itu kan kayak apa sih gitu kan, orang Tionghoa saudara sama Raden Saleh, kok bisa gitu kan. Oh iya, ternyata istri pertamanya Wei Tiong-ham itu adalah orang pribumi yang mana dia adalah keponakannya Raden Saleh. Dan itu orang rame, nggak mungkin mereka nikah beda ras gini gitu kan. Jadi rame aja. Itu Jadi sih. justru berantem ya? Betul. Yang ya. rame komentator. Komentator. Ya. Justru aku mau nanya sama Pak Muklis, kalau kayak gitu mah sah-sah aja ya Pak Muklis ya, kalau untuk judul clickbait mah? Ya sah-sah aja, karena realitasnya memang seperti itu. Ya kan? Asal bisa dipertanggungjawabkan tadi ya? Karena itu yang konten kreator harus memilih sumber yang berulang-ulang, banyak sekali yang dia baca, saking banyaknya takut bingung. Akhirnya kan dia memutuskan tidak terlalu banyak yang dia baca, tetapi dipilih sumber yang bernas mana yang bisa ditonjolkan. Justru kita cari yang paling kredibel ya Iya, Pak Muklis iya. ya? Pastilah. Artinya kritik sumber itu tidak hanya pada kritik sumber pada sumber-sumber yang konvensional, tetapi sumber yang bersifat digital juga harus ada kritik sumbernya. Jadi karena itu yang diperlukan sekarang literasi digital untuk memberikan pemahaman kepada orang untuk memilih dan memilah sumber-sumber mana dan konten mana yang bisa dia percaya. Oke. Tetapi hal yang seperti ini seringkali bukan untuk masuk di dalam sanubari, tetapi hiburan sesaat saja. Cuma selintas-selintas gitu ya? Abis ini Mas Don langsung WA timnya, ayo kita gencarkan literasi digital sekali lagi. langsung WA tim. Oke, mau nanya sama Bang Jack. Bang Jack, dari tadi kan kita lihat konten kreator dengan caranya. Mas Yosi spesialisnya emang bikin lagu. Jadi bikin lagu. Kenapa lagu? Karena emang lagu tuh ear catchy. Ketika ear catchy mudah diingat, diulang-ulang lebih masuk. Mbak Inaya bikin konten kurang dari 30 menit dengan judul yang clickbait. 30 detik maaf, yang clickbait. Udah mulai sore nih ya, mau buka. Udah mulai error. Oke, kalau dari Mavindo sendiri, Bang Jack, apa langkah konkret yang bisa dilakukan sebenarnya sama kami masyarakat dalam memilah informasi sejarah yang benar dan membedakannya dari hoax? Ya. Makasih ya, selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Septiaji Nugroho, biasa dipanggil dengan Zack. Terima kasih nih Kang Asep nih yang sudah undang saya. Kalau Kang Asep undang ini, saya nggak berani nggak datang di sini meskipun rumah saya di Jogja. Itu saya mau tanya tadi, bawa koper tuh mau pulang ke Jogja di sini berarti Nanti ya? malam kereta Jogja. Luar Karena kalau pulangnya 2 hari biasa. lagi nggak bisa pulang nanti saingan sama orang mudik kan. Saya Oke. tidak sedang mudik soalnya. Ya jadi mungkin akan saya mulai dengan gini ya. Sebenarnya kaitannya apa sih sejarah dengan hoax gitu ya? Saya melihat gini ya, kenapa hoax itu sekarang bisa mudah dipercaya, bisa sangat viral di media sosial, itu salah satunya adalah kita ini punya tantangan sebagai masyarakat yang beragam. Keberagaman ini juga membuat kita punya world view, cara pandang kita terhadap dunia yang beragam. Nah, cara pandang dunia yang beragam itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Tetapi dia kadang akan bisa bermasalah kalau kita tidak berpijak dari cara membaca sejarah yang sama. Jadi ketika misalnya orang punya pandangan sejarah yang keliru gitu ya,
itu bisa dampaknya bisa panjang ternyata. Contoh ketika misalnya kemarin ketika kita rame-rame melawan hoax ya di tahun pemilu 2019 misalnya, di mana di situ pertemuan antara media sosial dengan hoax dan juga dengan hoax sejarah yang dampaknya langsung dirasakan oleh publik. Contohnya waktu itu ini yang salah satu muncul ya, pemerintah itu katanya mau meresmikan monumen namanya Laskar Pau Antui. Ya, pemerintah katanya mau meresmikan Laskar itu. Nah itu informasinya sebenarnya masih samar ya, tapi kemudian langsung dinarasikan di media sosial. Inilah bukti kalau pemerintah itu sangat mengagungkan etnis Tionghoa, apalagi ini Laskar Tionghoa yang represif terhadap pribumi waktu itu. Nah, itu langsung viral sekali, itu langsung menimbulkan kemarahan di media sosial, itu komentarnya bisa boleh dikatakan ribuan. Itu kan menunjukkan bahwa pertama, masyarakat itu buta sejarah. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tahun-tahun revolusi ya, ketika Pau Antui itu kemudian muncul gitu ya, kemudian bagaimana sikap masyarakat Tionghoa yang waktu itu sebenarnya juga terbelah gitu ya, menyikapi itu gitu. Itu kan nggak kelihatan dari respon dari masyarakat yang rame di media sosial waktu itu. Jadi dampaknya adalah pengetahuan sejarah yang kemudian entah sengaja ditutupi ataupun mungkin ketika informasi itu kemudian dipakai sebagai fondasi dari hoax itu ya, itu dampaknya bisa membuat polarisasi di masyarakat semakin lebar gitu. Nah itu sebabnya kita punya concern yang besar di situ. Jadi pengen mengajak masyarakat, kalau Mavindo kan adalah sebuah komunitas yang fokusnya adalah menyehatkan informasi di ruang digital, bersih dari hoax dan juga dari ujaran kebencian. Jadi kami ini ada 1.400 relawan di 44 kota, aktivitasnya edukasi literasi digital dan juga melakukan yang namanya fact checking. Nah, karenanya salah satu yang penting nih yang perlu kita tanamkan adalah apalagi di ruang digital nih, cara baca kita, cara baca informasi dulu sebelum era digital dengan sekarang di era media sosial, sayangnya orang-orang itu masih sama. Padahal seharusnya tidak boleh sama. Kalau dulu cara baca informasi kita itu kan buku ya, koran, majalah. Cara baca kita kan vertikal. Baca vertikal itu artinya baca dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sekarang ketika informasi muncul di media sosial dan cara baca kita masih vertikal, ya alamat kita mungkin akan mudah tersesat dengan banyak sekali informasi-informasi yang dibuat oleh akun-akun tidak bertanggung jawab. Dan itu tadi ketika disebut kadang-kadang muncul informasi seolah-olah benar karena followernya gede, yang nge-share juga ribuan gitu ya, padahal belum tentu benar. Nah karenanya salah satu yang sedang kita dorong adalah cara baca lateral. Apa tuh cara baca lateral itu? Cara baca paralel. Jadi kalau cara membaca buku itu vertikal, tetapi kalau cara membaca informasi di ruang digital itu nggak boleh vertikal. Kalau vertikal kita kemungkinan tersesat. Cara baca lateral paralel ini dipromosikan oleh University Stanford gitu ya, menjadi bagian dari civic online reasoning. Jadi standar bagaimana kita seharusnya membaca informasi di ruang digital. Bayangkan kalau seandainya kita sedang menggunakan Google Chrome gitu ya, membuka satu konten, tab pertama itu adalah misalnya TikTok. Meskipun mungkin TikTok kebanyakan di HP ya, menggunakan aplikasi, tapi asumsikan kita menggunakan Google Chrome. TikTok misalnya ada sebuah video sedang mengungkap sebuah kasus gitu ya. Kalau kita itu teliti gitu ya, maka pertama kita akan cek ini, yang akun TikTok yang nge-share konten ini kredibel tidak gitu ya. Kalau misalnya kita pengen tahu informasinya atau akunnya kredibel, kita buka tab yang baru. Tab kedua misalnya kita cek dengan menggunakan Wikipedia misalnya. Apa sih yang dia sebutkan di dalam konten itu make sense tidak? Diungkap tidak? Di Wikipedia misalnya ada tidak? Atau misalnya kalau bicara tentang sejarah, mungkin nanti bisa kita cek dari sumber-sumber sejarah gitu ya. Meskipun mungkin sayangnya masih banyak ya sumber sejarah yang belum tersedia secara online. Jadi makanya penting kita tetap harus merujuk kepada pakar-pakar sejarah karena tidak semua informasi bisa langsung kita ketahui dari internet. Kita juga bisa bertanya kepada yang lain ya, misalnya kita menggunakan mesin pencari gitu ya, menggunakan Google, kemudian misalnya dengan berlatih namanya power googling, kita kemudian bisa menyisir informasi yang paling akurat yang bisa kita dapatkan. Kita buka tab lagi, sekarang sih saya rasa
kawan-kawan semua di sini sudah terbiasa menggunakan AI, menggunakan ChatGPT gitu ya, menggunakan Copilot atau DeepSeek gitu ya. Itu juga bisa kita gunakan meskipun kita harus hati-hati ya, karena kadang-kadang orang sekarang sepertinya langsung meyakini apa yang keluar dari ChatGPT itu sebagai fakta. Padahal tidak, apalagi sejarah. Sejarah itu paling bermasalah. Kalau kita nanya rumus matematika, ChatGPT, DeepSeek itu bisa kasih jawaban yang keren, bikin kode gitu ya, dia bisa bantu kita. Tapi kalau sejarah, banyak yang menyesatkan. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai sama sekali. Tetap kita bisa buka, tetapi tetap kita membacanya dengan kemampuan yang kritis. Nah, ini cara baca. Yang pertama adalah cara baca. Yang kedua, selain cara baca, adalah kita juga perlu untuk mengetahui teknik untuk melakukan periksa fakta ketika misalnya ada manipulasi terhadap konten-konten digital. Karena itu yang sering kami jumpai. Ya misalnya konten kayak tadi ya, peresmian monumen gitu ya. Foto pejabatnya ada, foto monumennya ada. Tetapi sebenarnya kalau kita cek dengan menggunakan Google Lens misalnya, ketahuan bahwa ini fotonya dengan teksnya itu berbeda gitu. Nah itu zaman dulu 2019, sekarang sudah berbeda bentuknya. Sekarang boleh dikatakan mayoritas hoax di Indonesia bentuknya bukan foto, tetapi adalah video. Dan semakin banyak kontennya yang berupa deepfake, berupa video. Misalnya kemarin yang lagi rame ada katanya seorang ibu guru yang berbuat asusila dengan muridnya. Itu memang ada faktanya, tetapi yang muncul di media sosial adalah orang yang lain. Dia dibuat deepfake-nya seolah sedang berpelukan dengan siswanya. Itu sangat luar biasa. Nah, jadi kemampuan melakukan periksa fakta debunking itu penting. Yang lain lagi adalah kalau kami Mavindo sedang mencoba untuk melakukan diseminasi literasi digital dengan lebih masif dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, yaitu mulai tahun ajaran 2024 itu kita memasukkan literasi digital ke dalam mapel informatika yang saat ini mandatori, wajib di seluruh SMP dan SMA di Indonesia. Nah, sebenarnya kita punya peluang nih ya. Misalnya nih, bagaimana menghubungkan antara literasi digital dengan sejarah yang ada di sekolah. Ibaratnya kalau di negara lain sebenarnya literasi digital itu tidak harus menjadi mapel khusus. Mereka bisa langsung dimasukkan dalam mapel-mapel yang ada, bahasa dan lain-lain. Di sini itu masih belum bisa. Jadi kita masih sendiri-sendiri. Tapi sangat menarik kalau misalnya pembelajaran tentang fact checking, pembelajaran tentang bagaimana verifikasi informasi, case-nya adalah sejarah gitu ya. Itu salah satu yang saya rasa bisa kita dorong. Tapi ruangnya sekarang sudah terbuka. Ruang untuk kita bisa melakukan perlindungan terhadap masyarakat sudah terbuka. Kalau kami juga selain anak muda, kami punya juga namanya Akademi Digital Lansia yang menyasar kepada kelompok usia 55 tahun ke atas ya. Ini Bang Doni belum oma-oma masuk. sama opa-opa yang suka share di WhatsApp grup itu ya? Nah, salah satunya itu gitu. Nah, mungkin itu yang sedang kami lakukan, tapi kami juga sebenarnya adalah satu skrup kecil dikomandani oleh Bang Doni ya di Siberkreasi lah. Kita juga bekerja keras di sana gitu. Tapi gini by the way Tapi soal belum lansia ya Mas Doni ya? nih Pra-lansia. Pak Muklis ini tanya dong beliau usianya berapa. Tapi beliau tidak termakan hoax karena beliau punya kekuatan Pak informasi. Muklis sudah mau jawab itu tadi usianya berapa Kang Asep. Kang Asep langsung nembak sih. Berapa jadi Pak Muklis gitu? 77 tahun. Wow, luar biasa. Saya kira saya yang paling tua di gedung ini. Iya. Beliau ini mantan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Beliau Ketua TP2GP, Tim Penilai dan Pengkaji Gelar Pahlawan. Jadi kalau mau mengajukan pahlawan nasional ke beliau, gitu ya. Terus Ketua WBTB. Udah cukup lah. Udah jauh ya, banyak kali beliau. Dan sekarang Baru kali ini ada orang nggak mau dipromosikan. Ketuaan. Beliau satu lagi penting. Saya adalah anggota Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa. Beliau Ketua Dewan Pakar Komite Memori Kolektif. Ketua saya. Dan hari ini di sini izin ada Bapak Mego Pinandito, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Halo Pak Mego. Ya, jadi urusan arsip di beliau. Nah, kami ini Komite Memori Kolektif Bangsa ini di bawah Pak Mego, gitu ya, di Arsip Nasional Republik Indonesia. Tapi bukan cuma Pak Mego ya, ada Ibu. Ada Ibu Ada juga. Ibu Mego. Saya belum kenalan, mohon maaf, pendampingi. Dan di depannya Ibu Mego ini ada Ibu Melisha Putri,
beliau Kepala Subdirektorat Pemasaran dan Komersialisasi Konten Digital. Betul ya Bu ya? Dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Bisa nyangkut ke Mbak Inayah nih ya habis ini ya, kita Betul. bisa bikin konten. Sengaja seru. memang Ega ya dan Bapak Ibu kami mengundang Menbud, baru tadi subuh stafnya mengatakan tidak bisa karena beliau ada kegiatan sampai jam 18. Saya bilang setelah buka boleh datang ke sini nanti. Kita akan ngobrol setelah buka. Kemudian Menekrab juga Pak Teguh Rifki juga kita undang dan diwakili sama Ibu gitu ya. Jadi ada Bro Giring tadinya juga mau hadir beliau, jadi tapi beliau kurang sehat karena beliau baru pulang dari luar kota gitu. Dan alhamdulillah terima kasih nih Bapak Ibu kawan-kawan, ada komunitas, ada konten kreator yang sudah hadir. Nah saya sendiri sebenarnya Bapak Ibu dari selain komunitas Historia, saya adalah koordinator divisi kerjasama di Siberkreasi. Ketuanya beliau, gitu ya. Jadi ketua umum Siberkreasi. Nah ini Siberkreasi juga. Nah tapi beliau ini punya komunitas namanya Nakal, ya. Komunitas Nakal dan saya adalah anak nakal, ya. Karena ikut komunitas beliau. Tahan. Ya. Sampai di anak nakal. Kalau anak nakalnya aja modelannya kayak gini, celana robek-robek, saya mau tahu ketuanya. Kak Yosi silakan. Nakal tuh apa sih? Orang tuh penasaran gitu. Kenapa Nakal itu singkatan sebenarnya. Jadi bukan sifat yang nakal gitu ya. Ada sih sifat nakalnya Iya. dikit ya. Tapi semangat nakalnya ada. Jadi kita bilang semangat nakal. Nakal itu nasionalisme radikal Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi kita memperjuangkan isme nasional dengan cara yang radikal gitu. Itu sebenarnya sesimpel itu. Memang anggotanya ada Kang Asep ya. Siapa lagi nih? Banyak nih. Ya di Siberkreasi ada di situ. Mas Doni kurang nakal kayaknya ya. Ya. Iya. Beberapa teman-teman sejarah juga ada di situ ya, Bu Boni dan memang ada kegiatan-kegiatan besar. Kita punya nakal muda. Nah, nakal muda tuh apa sih Kak Yosi? Aku penasaran. Saya yang masih muda bisa ya? Saya kelahiran 2005. Udah muda ya? Udah muda bukan udah tua, udah muda ya. Ya jadi nakal muda itu ya yang lapisan mudanya. Waktu itu kita pernah bikin lomba debat selama 2 tahun berturut-turut dari Sabang sampai Merauke. 6 peserta terbaik dari 6 wilayah di Indonesia itu ke Jakarta, ke TVRI. Nah para peserta terbaik ini kita masukkan ke dalam sebuah grup namanya Nakal Muda. Jadi mereka memang calon-calon pemimpin muda yang berdebat, yang bukan cuma jago berdebat tapi wawasan dan cara pengumpulan datanya kita nilai juga udah bagus, berkomunikasi bagus, punya jiwa pemimpin, punya track record di sekolah dan di daerahnya masing-masing. Jadi ya kayaknya jangan dilepas yang kayak gini, kita fasilitasi. Jangan sampai lolos tuh ya pemuda-pemuda kayak gitu ya. Iya. Gitu. Terus selain itu kalau tadi buat yang anak muda, kalau yang setengah muda itu gimana? Yang menuju lanjut. Oh setengah muda tuh seperti siapa? Ya, kalau seperti KHI ini iya. kan udah 22 tahun ya gitu. Karena kan komunitas ini ya, jadi memang kita bahu-membahu kalau ada yang punya kegiatan, kayak Kang Asep punya kegiatan waktu itu di museum, dia ngajak gitu. Ya, kita ke Museum Bahari waktu itu ketemu juga sama Kak Yosi. Jadi memang kita saling membantu juga, sama kayak Siberkreasi sebenarnya. Anggotanya punya kegiatan literasi digital, kita juga saling membantu. Mapindo punya kegiatan, Siberkreasi bantu. Jadi memang gotong royong, kalau komunitas fungsinya seperti itu, gotong royong. Kalau kita bikin acara ya semuanya dilibatkan. Tahun kemarin kita agak sedikit menurun karena masuk tahun politik. Jadi agak sulit untuk membuat sebuah kegiatan. Tapi tahun ini kita mau mulai lagi. Semoga di tahun ini akan banyak kegiatan, terutama untuk mengupas si hoax-hoax di dunia maya. Siap. Sehingga makin banyak kegiatan-kegiatan seru yang bikin pemuda juga jadi nasionalismenya tinggi ya. Saya mau bahas lebih lanjut tapi nggak usah, nanti banyak tukang bakso. Gatel ya dengan pertanyaan ya kalau udah ngomong saya nasionalisme udah ya. nyangkut di ujung lidah tapi nggak jadi. Nah kalau tadi nakal katanya terus Mavindo adalah sekrup kecil dari Siberkreasi. Siberkreasi sendiri nih Kak Doni tahun ini mau ada apa, mau ngapain gitu ya? Ya kalau sekarang udah gitu sekarang tahunnya tahun efisiensi ya. Tapi ini dikit lagi kipas mati, lampu mati, efisien. Makanya tadi sistem kami bermasalah. nah iya. Ada tarikan nafas panjang kan. Nah yang kita coba gitu ya. dorong sebenarnya adalah program yang sifatnya efektif. Jadi gini, bicara hoax dan segala macam itu kan tadi dua sisi mata uang kan. Ya. Itu
sebenarnya kalau dari teman-teman berkreasi melihatnya sudah seperti ini. Kalau ada satu hoax kemudian di counter, satu hoax muncul lagi di counter, terus begitu terus, itu nggak akan selesai. Dari zaman Nabi Adam dulu sudah ada hoax zaman dulu, ya kan? Kalau teman-teman juga baca kisah Baratayuda, itu juga ada disinformasi yang sehingga bisa dikalahkan waktu itu. Siapa tuh, Durna apa siapa begitu yang dibilang gajahnya mati tapi sebenarnya anaknya mati, sebenarnya mati namanya gajahnya. Aswatama. Gajahnya duduk, oh itu sarung kalau gajah duduk. Nah itu kalau di counter terus menerus itu capek teman-teman Mavindo, teman-teman cek Aliansi Cek Fakta, terus teman-teman di Komdigi segala macam. Akhirnya dilakukan adalah critical thinking. Jadi yang mau kita dorong adalah bisa nggak kita bareng-bareng gitu ya teman-teman berkreasi dan kawan-kawan di sini meminta setiap ada informasi itu langsung secara otomatis di otak adalah masa sih gitu. Kan kadang-kadang kita mikir aduh critical thinking itu susah amat sih, teori panjang segala macam, riset jurnal segala macam, critical thinking nggak usah repot-repot. Ajarin, minta setiap ada informasi kayaknya ada tempat seru nih, masa sih. Kata-kata masa sih itu harus inherent, harus ada di pikiran kita di setiap saat. Kalau enggak kita akan kebobolan terus menerus. Nah ngomong-ngomong soal sejarah dan hoax dan korupsi, ini kan lagi rame ya. Saya baru tahu ternyata Dendles tuh bayar ya. Iya betul, Dendles tuh bayar. Gila gue ketipu. Kita ketipu banget kan, katanya Dendles yang menyiksa bangsa kita, pribumi saya kita. nggak tahu, saya bukan ahli sejarah. Cuman kalau bener iya, wah gila sejarah korupsi kita udah panjang banget dari itu bisa bikin museum korupsi Indonesia bikin bos. Dan bupati yang korupsinya tuh Bupati Bandung. Duit dari Dendles itu. Mungkin nanti Pak Ketua bisa cerita. Jadi gimana Pak Muklis, saya jadi narik napas panjang nih. Pak. Jadi gimana Pak Muklis? Ya, apakah benar Dendles? Di sini ada Kepala Arsip Nasional. Arsip Nasional itu punya gedung yang dihibahkan dari KPK dan di situ tersimpan dokumen-dokumen mengenai korupsi. Ya jadi saya pikir kalau mau belajar mengenai korupsi itu mau tahu siapa sih korupsi, tapi korupsi ini kan bareng lahirnya dengan kejujuran sih di Indonesia ini, sama juga dengan hoax dengan sejarah. Nah banyak sekali toko-toko yang ada foto-fotonya di situ, itu sebenarnya korupsi besar di belakangnya ada. Kalau mau dibuka ya, tetapi saya kira nggak perlu lah ya, kita lupakan. Mari bentar ya Pak, saya lihat-lihat dulu takut. Kita berdamai dengan sejarah lah untuk itu ya. Nah tetapi persoalannya kalau setiap hoax itu mau di counter itu kan capek. Ini capek. Dan yang menyadari bahwa hoax itu masa sih itu tidak semua orang. Bagaimana dia mau punya kehebatan untuk mengatakan itu masa sih kalau dia masih sibuk antri bansos, ya masih sibuk antri minyak dan segala macam, itu sulit lah. Jadi sampai Yudi yang lahat itu nggak habis nanti. Aku mau nunjuk dia, ndak selesai kerjaan you untuk Mavindo itu pekerjaan capek itu, menghabiskan usia mengurusin hoax. Menggarami air laut. Iya habiskan usia. Tetapi kesadaran literasi tentang digital itu seperti apa sih yang paling efektif bisa dilakukan sekarang? Itu yang harus dipikirkan secara terus menerus. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak. Ya dan saya mau nambahin ya, komunitas Historia Indonesia meskipun sudah 22 tahun dan kita terkesan komunitas masa lalu, sejarah gitu ya. Dan kita sangat bersyukur bisa bergabung di jejaring siberkreasi. Ada 150 jejaring ya di siberkreasi yang dinakodai oleh Mas Doni, dan komunitas Historia Indonesia salah satu bagiannya gitu. Nah, artinya kita yang ngurusin sejarah pun kita punya peran untuk memverifikasi, mencari kebenaran daripada hoax itu. Gitu. Makanya sejak awal kita bergabung kita concern untuk menyebarluaskan kebenaran-kebenaran ya dan meminimalisir informasi yang sesat gitu di bidang sejarah. Nah, salah satu konten saya di TikTok itu ada konten yang viral juga, itu 1.300.000-an penontonnya, yaitu suara proklamasi bohong. Nah, itu rame itu. Ya karena memang suara proklamasi yang Bapak Ibu dengar itu bukan suaranya Bung Karno tahun 45. Ya Pak Ketua ya.
Itu jadi itu adalah suara yang direkam di studio, ya, di studio RRI, makanya suaranya hening. Lebih empuk. Bayangkan kalau Bung Karno baca proklamasi, karena proklamasi kan pidato sebenarnya. Ada pengantarnya, ada penutupnya, dan di tengah-tengahnya proklamasi. Dan itu pasti meriah, pasti samar-samar, gitu. Dan itu tidak terjadi, tidak ada rekaman suara pada saat proklamasi, gitu. Itu diminta oleh BM Dia tahun 50-an jadi Bung Karno membaca ulang. Nah itu kan. Sabar Mas Doni. Dulu Bukan cuma belum Mas ada Doni. IO sih ya zaman dulu ya. Belum ada IO yang nyiapin sound system atau apa kan. Belum ada, betul. Tidak ada panitia. Belum Memang- ada mic portable gini nih Mas. Nah, mic speaker itu disediakan oleh ada namanya toko audio ya, toko radio itu disewakan dan diinisiasi oleh Wilopo ya, oleh Suwiryo dan Wilopo, kemudian itu dipakai di tempat acara dan setelah itu pulang. Mikrofonnya juga hilang sampai hari ini tidak ada. Ya semuanya hilang. Sekitar proklamasi ada hoax juga. Hoax Apa itu tuh, Pak Muklis? setahun sesudah proklamasi jadi 1946 ada upacara proklamasi di satu kabupaten di pedalaman Sulawesi ya, Kabupaten Bone namanya. Maka diminta Raja Bone yang membacakan proklamasi itu. Naiklah Raja Bone yang sudah berumur itu membacakan proklamasi. Tapi ini hoax juga. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 1745 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Terus turun Raja Bone yang tua itu. Setelah sampai di bawah naiklah ajudannya, Puang lupa menyebut nama Hatta. Oh, terus dia naik kembali, Hatta juga. Tapi ini hoax. Hoax ini memberikan satu penjelasan bahwa sebenarnya nama Soekarno itu terkenal di luar Jawa dan Hatta tidak dikenal sama sekali. Tetapi ini hoax sejarah yang punya arti yang sangat penting. Ya, jadi hoax yang seperti ini jangan kita tinggalkan begitu saja. Ada maknanya seperti itu. Oke. Jadi kita perlu pilih ya Pak Ya, Muklis ya, ya. itu dia. Kita Ya, perlu. dan informasi itu di zaman proklamasi tidak secepat hari ini. Kemerdekaan itu di daerah lain 1 minggu bahkan sampai berbulan-bulan baru sampai informasinya. Gitu. Mas Doni pusing nih lagi mikirin. Jadi kalau ngomong proklamasi hari ini sebulan kemudian baru dapat Lagi beritanya acara. gitu ya. Saya akhirnya begini, singkat kata singkat cerita, saya sebel. Kenapa sih, Mas Doni? Begini kan artinya informasi yang benar itu ada. Oke. Benar ya? Benar. Oke, ini tapi acap kali tersimpan di perpustakaan, di arsip, ya toh. Emang kita nggak ada informasinya, tapi tidak aksesibel. Aksesibel artinya apa? Oh terbuka 24 jam misalnya orang bisa masuk segala macam. That's not the point. Poinnya adalah era digital sekarang. Gimana caranya kita bareng-bareng masuk ke Andri, masuk ke Perpus, gali, bikin konten yang jadi yang jadi Langsung tantangan. kepalanya Andri langsung ayo datang. Yang jadi tantangan kan adalah di TikTok 30 detik doang. 30 detik doang. Ya kan kalau 1 juta. Ini jujur aja ya, biasanya ya orang Perpus kayak saya suka baca, teman-teman Adi bikin konten 30 detik mabok. Tapi kalau teman-teman konten kreator bisa. Nah, tolong pengetahuan-pengetahuan itu dikeluarkan ke medsos secara digital. Jadi ditarik tuh pengetahuan-pengetahuan tadi dari Andri, dari Perpusnas segala macam dikeluarkan. Nah, ini kolaborasi ini saya ngedumel karena loh iya ya baru tahu saya. Gile loh umurku udah 50-an gue baru tahu gitu. Gue ngaku sebagai orang digital kayak merasa gagal gitu loh. Nah, itu anyway. Jadi ini rambut putih bukan karena usia tapi karena kesel ya. Oke, kayaknya pas banget sama yang diomongin sama Mas Doni. Kayaknya aku mau langsung lanjut aja Kang. Oke. Aku mau tutup ininya, tapi aku mau Akang langsung cerita aja. Kita mau ngapain tentang si konten kreator itu? Oke. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, ini sebenarnya tidak terlalu formal. Mengingat tadi persoalan-persoalan hoax dan sejarah yang kita sekarang sedang diskusikan, gitu ya. Ada di luar sana ada banyak sekali sampah dalam tanda kutip ya, informasi sesat yang itu harus kita
seperti Mas Doni bilang tadi, harus kita counter dengan informasi yang benar. Dan informasi yang benar itu mungkin gaungnya tidak sehebat informasi yang salah. Kadang-kadang konten yang benar itu tidak viral, ya. Konten yang viral itu konten yang justru nggak benar. Nah, oleh sebab itu adalah caranya kita banyakin konten-konten sejarah yang benar. Ya, kita gandeng nanti Arsip Nasional, kita gandeng Ekraf, kita gandeng semua, ya. Dan hari ini saya menyatakan bahwa kita akan mendeklarasikan forum konten kreator sejarah Indonesia, ya. Dan atau asosiasi kreator konten sejarah Indonesia, aksi, ya. Namanya dibenerin dulu dong yang nanti mana? kita benerin, Yang mana dong? ya. Tenang, ada rekaman ini akan ditayangkan di YouTube, ya. Jadi namanya hari ini 22 Maret 2025 disaksikan oleh Bang Zek, Kak Yosi, Mas Doni, Pak Ketua Pak Muklis dan Mbak Inayah. Kita menyatakan berdirinya Asosiasi Kreator Konten Sejarah Indonesia atau disingkat AKSI double K, ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, website Komunitas Historia Indonesia ini kita berdiri dulu mungkin belum ada sosmed, ya. Komunitas Historia saya masih ingat, saya sendiri yang melakukan. Supaya komunitas Historia ini rame, saya memasang pamflet di halte bis, di halte kampus, dan di halte di mana-mana di Mading, termasuk di mall. Jadi saya di Plaza Senayan saya masih ingat bagiin brosur supaya ada yang mau ikut kegiatan. Nah, sekarang sudah canggih. Digital pertama yang kita bikin adalah mailing list, kemudian blog, ya. 2014 kita bikin website, tapi sayang 2018 websitenya berhenti. Nah, sekarang kita kembali lagi ke website. Kita masih percaya bahwa website bisa menyimpan banyak data dan fakta sejarah. Nah, oleh sebab itu dengan ini saya meluncurkan website komunitas historia.id, ya. Website ini sudah bisa dibuka Bapak Ibu, baru tadi jam 11-an upload. Di website ini Bapak Ibu bisa join. Nantinya akan ada 8.000 buku sejarah gratis bisa di-download berupa PDF. Dari manapun sumbernya itu gratis. Tidak, yang pasti buku itu bukan buku yang dijual di publik, ya. Bukan buku yang dijual di publik, termasuk jurnal yang itu secara gratis bisa di-download. Silahkan, termasuk artikel dan kita ingin mengajak komunitas sejarah 48, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Zara, ya. Kita mengundang komunitas sejarah se-Indonesia, konten kreator untuk ngonten di websitenya KHI, untuk bikin artikel, bikin tulisan, dan kita akan apresiasi. Jadi mereka yang konten di kita akan apresiasi, termasuk konten di Instagram. Jadi kalau punya reels kirim ke kita apresiasi. Ya, semacam teman-teman cek fakta, ya, teman-teman Siberkreasi menghimpun berbagai kekuatan untuk kita publikasikan ke masyarakat secara gratis. Bapak Ibu silakan bikin akun di website kita free, dan semuanya yang ada di dalam free untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Deklarasi tadi kayaknya menutup. Sebelum menutup aku pengen kasih pertanyaan. Karena kalau aku yang nanya, teman-teman ada yang mau nanya nggak gitu? Pasti langsung ragu-ragu. Oh ada, rupanya ada. Sabar. Aku lempar dulu pertanyaannya, kita tanya jawab ya sebelum tutup ya. Silakan Mas yang di depan. Soalnya saya lihat dari tadi nyatet-nyatet mulu ya. Widianto dari advertising online. Jadi sebenarnya simple sih tadi, dan sebenarnya tujuan pertanyaan untuk Pak Doni, ya. Adakah website ataupun aplikasi resmi buatan pemerintah yang dapat memberikan jawaban mengenai pengecekan info sejarah Indonesia? Karena kan apalagi pada tahun politik, ya, itu banyak banget sejarah mengenai calon-calon pemimpin bangsa, itu banyak hoax keluar, baik sejarah keluarganya, sejarah rekam jejaknya yang berantakan, negatif seperti itu. Mohon dibantu, atau kalau mungkin belum ada atau ada, tolong diberitahu untuk orang awam khususnya. Terima kasih Pak Doni.
Terima kasih Mas siapa namanya? Mas Widianto. Iya. Silahkan. Mas Doni ini orang pemerintah ya. Orang garuk-garuk lagi tuh Mas Doni. Ya Allah, gue lagi yang jawab. Silahkan Mas Doni. Baik, teman-teman, jadi kita teman-teman cek fakta itu ada beberapa. Ya, ada yang teman-teman kayak masyarakat sipil kayak Mavindo. Lalu teman-teman aliansi media cek fakta itu ada Tempo dan segala macam itu berkumpul, Liputan 6 berkumpul satu aliansi media cek fakta, mereka punya lagi sendiri. Lalu yang di pemerintah ada yang di Komdiji itu juga mereka juga punya cek faktanya. Terus juga akan disiapkan untuk tentang fakta sejarah. Nah, kalau saya boleh usul itu kemudian kami kompilasi, tapi ini bukan by pemerintah tapi by multi stakeholders. Itu kita kumpulin di s.id _cek hoax. Boleh diulang sekali lagi Mas Don? Jadi pakai buka browsernya s.id ceknya biasa bahasa Indonesia nyambung ya, cek hoax. Hoaxnya HOAKS. Nah, itu ada tuh kita buatkan search engine yang kemudian ngecek ke database-nya kawan-kawan Mavindo, teman-temannya Komdiji segala macam. Jadi kalau nyari informasi jangan-jangan yang ngecek yang bilang bahwa ini hoax cuma pemerintah doang gitu kan, kadang-kadang gitu kan dianggap sebagai pemerintah. Saya tidak membela pemerintah dan tidak on behalf of pemerintah, tapi kadang-kadang pemerintah dianggap itu. Nah, kalau pakai SID cek hoax itu kita combine dengan dari beberapa database. Jadi kalau misalnya cuma satu doang yang bilang ini hoax, yang lainnya nggak memberitakan seperti itu, ya kita nyari sumber yang lain. Tapi kalau di situ udah kita kompilasi, oh ternyata Mavindo bilang itu hoax, oh ternyata aliansi media bilang itu ya, di s.id cek hoax. Mudah-mudahan itu membantu. Ya, bisa saya tambah pertanyaannya tadi soal untuk mengecek tokoh atau pemimpin yang akan menjadi tokoh. Ya, itu sebenarnya bukan masalah yang baru di dalam sejarah Indonesia. Masyarakat kita memberikan penjelasan itu kepada sesuatu yang samar-samar terhadap tokoh. Ken Arok itu tidak diketahui siapa dia, tetapi diselesaikan dengan hoax namanya Lembu Peteng. Ya, dia kemasukan satu cahaya ke rahim ibunya kemudian melahirkan Ken Arok. Siapa dia tidak diketahui. Pak Harto pernah di hoax juga bahwa dia adalah anak bangsawan dari Yogyakarta, ya kan? Kemudian yang menjadi tokoh hoax itu Ali Murtopo, dan itu yang menghancurkan karir Ali Murtopo kemudian karena dia mengatakan bahwa Soeharto itu anak bangsawan Jogja. Padahal Soeharto mengatakan saya bukan bangsawan, saya cuma anak lurah, katanya lurah biasa. Nah, di dunia masyarakat kita, hoax yang seperti itu sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi pertanyaannya, apakah memang semua pemimpin kita itu tidak jelas sebenarnya asal-usulnya? Sangat banyak tokoh-tokoh kita. Bung Karno juga dikatakan bahwa dia sebenarnya bukan anak Raden Sukemi, tapi dia anak dari seorang mandor perkebunan dari Jawa Barat, orang Belanda. Nah, itu kan juga hoax. Ya. Itu juga hoax. Tetapi di masyarakat kita hal-hal yang seperti itu diselesaikan secara tradisional. Nah, hoax yang sekarang seperti apa penyelesaiannya? Itu kan persoalan cyber. Oke, sudah puas Mas Widianto? Ada lagi tadi di belakang yang nanya, silakan. Sabar. Semua harus boleh akomodir. Selamat sore semuanya, salam kenal, saya dengan Rio dari Depok. Saya ada beberapa pertanyaan terkait apa yang telah disampaikan oleh panelis tadi. Mungkin yang pertama tentang etika hoax ya. Tadi kan kita berbicara tentang hoax bahwa ada beberapa hoax yang itu positif gitu ya. Nah, apakah hoax itu ketika dia ternyata sudah diketahui bahwa dia sebenarnya hoax, efek positif tadi kan sebenarnya bisa saja menjadi pudar, bisa saja menjadi hilang. Nah, apakah memang ada hoax yang positif itu, atau sebenarnya lebih baik kita mengungkapkan fakta aja dibandingkan dengan kita menciptakan hoax-hoax yang baru gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua tentang hari ini otoritas sejarah ya. Kita hari ini kan sepertinya sudah kehilangan entitas otoritas sejarah. Sejarah mana sih yang bisa kita ambil sebagai sebuah acuan kebenaran bahwa itu memang sejarah yang valid? Karena saya melihat bahwa sejarah itu pentingnya adalah untuk mempelajari masa lalu, dan bagaimana pelajaran yang ada di masa lalu itu bisa kita implementasikan di masa yang akan datang untuk memberikan solusi yang baik untuk bangsa kita. Karena katanya saya
pernah mendengar sebuah istilah bahwa tidak ada suatu hal yang baru di bawah matahari gitu. Jadi sehingga kita bisa mempelajari apa yang terjadi di masa lalu untuk mengimplementasikan solusi-solusi di masa yang akan datang. Terutama dari kondisi permasalahan yang terjadi di bangsa kita hari ini. Nah, terus yang ketiga pertanyaan saya, bagaimana dengan sebuah sejarah yang tidak pernah berubah sepanjang masa? Kita mengenal sejarah-sejarah yang bersumber dari kitab-kitab, itu kan adalah menuliskan sejarah-sejarah juga. Nah, apakah itu bisa kita ambil sebagai sumber sejarah yang bisa kita pelajari dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di hari ini ataupun di masa yang akan datang? Pertanyaan itu. Saya jawab pertama mungkin ya. Silakan. Ya, saya mungkin yang pertanyaan pertama ya, mungkin yang lain nanti bisa dilanjutkan. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam database hoax yang beredar di Indonesia, itu tidak semuanya hoax itu negatif. Justru ada banyak, bisa lebih dari 10%, 20%, hoax itu yang sifatnya positif. Maksudnya nadanya itu kayak melebih-lebihkan. Misalnya ketika pas kemarin pemilu misalnya, itu banyak hoax yang sifatnya bahasanya adalah toxic positivity. Jadi dia tetap racun gitu ya, tetapi nadanya nada positif gitu. Contohnya misalnya ada kandidat yang sebenarnya dia tidak melakukan A, tapi kemudian dinarasikan di media sosial bahwa dia itu hebat karena bla 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 gitu ya. Itu hoax gitu ya, dan nadanya positif. Kalau buat kami, kalau di Mavindo, kami tidak lihat apakah itu negatif atau positif. Selama dia bertentangan dengan fakta, kita akan fact check. Kita akan publikasikan di turnbackhoax.id dan juga cekfakta.com. Nah, kemudian yang juga perlu kita waspadai adalah bentuk-bentuk yang dia tidak sebenarnya secara spesifik itu menjadi hoax ya, tetapi secara substansi adalah hoax, dan itu kadang-kadang bisa berbahaya. Contohnya yang kemarin misalnya kita dapatkan pas pemilu itu adalah, sudahlah kita ketika berhadapan dengan para tokoh politik, nggak usah ikut-ikutan kritik-kritik gitu ya, kita santai-santai saja lah, kita lanjutkan dengan yang asik-asik saja gitu ya. Itu juga sebenarnya menyebarkan hoax juga. Kenapa? Karena substansi demokrasi itu adalah diskursus. Substansinya ketika siapapun mau mengambil peran, dia harus siap dikritik. Jadi kalau bentuk-bentuk untuk meredam kritik dengan cara itu sebenarnya juga mengalihkan perhatian. Itu juga salah satu bentuk hoax dalam tanda kutip gitu ya, yaitu adalah narasi-narasi yang mendorong kita untuk kemudian membuat kita justru menjadi masyarakat yang anti demokrasi. Nah, itu juga harus kita waspadai. Silakan lanjut. Silakan, ada yang mau jawab lagi? Ya, sejarah pada dasarnya sesuatu yang berubah, tidak ada yang kekal. Ketika sumber-sumber baru ditemukan, maka ada revisi terhadap sejarah. Karena itu sejarah berjalan terus mencari kebenaran terhadap dirinya. Nah, dengan adanya data-data yang baru, maka data yang terakhir itu akan selalu menjadi pembenaran. Tetapi jangan menganggap bahwa itu final. Data yang baru pun akan muncul kemudian. Jadi selalu akan berubah. Dan kalau menggunakan Alkitab tidak bisa digunakan sebagai sumber sejarah, tentu saja itu sumber kerohanian ya, yang bukan keyakinan, bukan dipakai sebagai pembenaran sejarah. Ya, mungkin saya juga menambahkan ya, seperti yang Bang Zek dan Pak Mukhlis tadi sampaikan, persoalan kita hari ini itu adalah persoalan bagaimana merawat ingatan bersama itu. Nah, ingatan bersama itu kan adanya di dalam sejarah, di dalam masa lalu kita, dan masa lalu itu tersimpan di banyak tempat, ada di ANRI, ada di Perpus, ada di museum, ada di mana. Nah, konten kreator itu memiliki peran untuk mengangkat itu. Tentu ANRI, museum, ya, Perpus dan semua lembaga siapapun itu berhak menyebarluaskan informasi itu, ya, konten-konten sejarah supaya masyarakat itu terinformasi dengan baik. Ada quote saya, ajarkan anak-anak kita matematika, maka dia akan pandai berhitung. Ajarkan anak-anak kita sejarah, maka dia akan semakin mencintai bangsa dan negaranya. Nah, tidak ada di dalam matematika, di dalam fisika, kimia diajarkan tentang cinta tanah air. Cinta tanah air itu hanya diajarkan di dalam mata pelajaran sejarah. Faktanya mata pelajaran sejarah tidak disukai. Mata pelajaran sejarah ditinggalkan, dihapuskan. Bahkan direktorat sejarahnya pun dihapuskan di dalam kementerian tahun 2020. Nah, beruntung di era Pak Prabowo ini direktorat sejarah kembali ada lagi, ya.
Kementerian bahkan berdiri sendiri kebudayaan yang membawahi Direktorat Sejarah. Dan menurut saya ini adalah upaya yang baik. Nah, bicara politik ingatan, bicara politik untuk mengangkat tentang memori kolektif, saya kira setiap pemerintahan melakukan hal yang sama. Dan oleh sebab itu, ingatan bersama sebagai sebuah bangsa itu harus dirawat. Ya, dengan menyebarluaskan informasi sejarah yang benar. Saya kira itu. Makasih. Oke. Gimana, Mas? Oke, selanjutnya tadi sebelah sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan kepada Kang Asep dan juga Pak Mukhlis, karena hal ini mengenai minat anak-anak khususnya generasi baru, generasi Alpha termasuk generasi Gen Z ya. Nah, kebetulan saya sendiri pelaku mikroturism di Bersukarya Work di Kota Semarang, dan di sini saya melihat banyak sekali untuk orang-orang yang ngikut di mikroturism di walking tour itu kebanyakan rentang umurnya sekitar 18 sampai ke atas, 18 sampai 40 sampai ke 50, di mana anak-anak kebanyakan diajak sama orang tuanya aja dan kurang ada rasa peminatan atas keinginan sendiri untuk mengikuti kegiatan walking tour, yang dimana itu memang salah satu cara penting bagi kita untuk bisa mengenali sejarah. Nah, bagaimana pandangan Kang Asep dan juga Pak Mukhlis, di mana negara Indonesia ini kebanyakan orang-orang itu anak-anak dididik untuk fokus ke STEM atau fokus ke dunia yang di luar humaniora. Saya sendiri sebagai anak sastra Inggris juga merasa bahwa peminatan di dunia sastra, di dunia sejarah, bahkan dunia humaniora itu sangat-sangat sedikit. Bahkan saya lihat di Universitas Indonesia juga untuk kuota mahasiswanya juga sekitar 28 kalau nggak salah. Dari banyaknya orang 150 hanya 28 yang diterima. Dan di mana hal ini melihat bahwa generasi ke depan itu bagaimana caranya kita bisa untuk menyukai hal itu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi justru untuk Gen Z dan Alpha ya, gimana caranya bikin mereka tertarik untuk belajar sejarah? Ya, jadi saya izin Pak Mukhlis ya. Komunitas Historia Indonesia itu berdiri, ini sekaligus flashback sedikit. Waktu saya mendirikan komunitas, usia saya 23 tahun. Ya, gitu. Jadi masih kurus ya? Masih kurus. Unyu-unyu ya? Masih unyu-unyu. Iya benar. Masih mahasiswa. Jadi saat saya usia 23 tahun, saya mendeklarasikan berdirinya Komunitas Historia Indonesia. Nah, Komunitas Historia Indonesia ini dulunya tujuannya simpel, supaya sejarah itu menarik. Itu karena saya calon guru sejarah, saya SPD, ya, sejarah pendidikan di bidang sejarah. Dan saya ada calon guru. Nah, saya melihat anak-anak yang suka sejarah, maka saya bikin komunitas dan mencari formula bagaimana sejarah itu menarik. Ternyata baca buku dengerin guru itu membosankan. Baca buku dengerin guru membosankan. Makanya saya kemudian bikin jalan-jalan ke tempat sejarah. Mengunjungi langsung situs sejarah itu kan jauh lebih melekat, apalagi dipandu oleh yang mengerti sejarah. Ya kan? Rekreasi, edukasi dan entertainment. Jadi rekreasi adalah pengalaman empirik, ya kan, mengunjungi langsung lebih melekat. Edukasi taksonominya belum, kognitif, afektif dan psikomotorik atau konatif, mengetahui, mampu bersikap dan mampu bertindak. Jadi 3 unsur itu kita pengaruhi. Kemudian yang terakhir adalah menghibur, memberikan hiburan supaya menyenangkan. Makanya kita ada meniduri museum Pak programnya, menginap di museum, menginap di kuburan Belanda. Bu Ari sudah hadir, terima kasih Kepala Museum Bahari. Ya. Sering ya nginep di Museum Bahari. Di Museum Bahari kita sering. Ada keluarga nih pakai Alphard ya Bu Hari, mau ikut kegiatan menginap di Museum Bahari. Ibunya turun, Kang Asep kebetulan anggota komunitas. Saya titip anak saya usianya 8 dan 5 tahun. Biarkan dia nginep di gudang rempah-rempah VOC di museumnya Bu Hari. Oh beneran Bu? Iya. Ibunya nggak ikut nggak? Saya tinggalkan. Saya pulang lagi jam 5 nanti saya jemput. Wah luar biasa. Memberikan pengalaman buat anak. Gitu. Nah, artinya memang pelajaran sejarah makin kesini itu kan makin jauh itu karena memang tidak ada mediumnya. Makanya saya bersyukur diberi tugas oleh Pak Henry Riyadi di sini dengan diminta untuk membangun Museum Perjuangan Indonesia supaya anak-anak kecil Gen Alpha bahkan generasi strawberry itu dia bisa belajar sejarah dengan tidak terlalu berat gitu, tidak terlalu nggak terlalu bosan jadi dengan digital. Nggak membosankan gitu ya. Dengan digital gitu. Nah jadi memang upayanya Mas itu harus dengan cara kekinian. Ya tentu memang komunitas ini yang ikut komunitas itu dari anak SD kemudian ikut lagi udah bawa anak ada.
Ya, anak SD karena 22 tahun kan dia udah menikah. Saya dong yang bawa anak. Ya kan? Dari masih gadis sampai... Dulu ini, Ega ini dulu ikut komunitas Historia tahun 2007. Iya kan? Sekarang masih jadi eksis. tour guide waktu itu, masih jadi tour guide. Masih tour guide. Ya jadi ada banyak yang ikut, ada tahun 2010 masih eksis. Jadi komunitas Historia ini pengikutnya yang sudah meninggal banyak ya, yang sudah beranak pinak juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Dari Eropa sampai Amerika ada anggotanya di seluruh dunia karena memang menyebar anggotanya begitu. Oke, justru kita bikin menyenangkan dengan jalan-jalan tadi ya, sama sekarang kita punya yang digital gitu ya. Betul, dan memang ya itu tadi karena ada siberkreasi, ada nasionalisme radikal, ada Mavindo, ada Pak Muklis dan Mbak Inayah. Saya kira mudah-mudahan diskusi sekarang ini representatif ya, membahas soal hoax dan sejarah ini dan solusinya bisa didapatkan ya. Artinya kita bisa bersama-sama, mungkin setelah ini kita masih ada spare waktu Bapak Ibu untuk nanti networking ya, barangkali Kak Yosi Messi sedikit bisa menyempatkan untuk ngobrol sebentar dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman. Dengan, ya walaupun saya tahu Mas Yosi ini sibuk sekali karena mau ada agenda lagi gitu. Ada Bang Zek juga. Kita nanti ngobrol sebentar sebelum buka gitu, kita kasih kesempatan untuk networking, sharing gitu, dan mungkin ada rencana-rencana ke depan ya dengan Ekrab. Mungkin izin setelah ini Mbak Ega diberikan kesempatan Pak Mego ya, Ibu Melisa dan Bu Ari untuk sharing ya, untuk cerita mungkin apapun gitu ya. Oke, Pak Muklis gimana Pak Muklis? Iya, zaman udah berubah. Pendidikan sejarah tidak lagi seperti pendidikan sejarah zaman kita dulu. Ini valid nih kalau ya, Pak Muklis yang ngomong. Tidak mungkin lagi seperti itu. PSBB. Misalnya udah sekarang perang Diponegoro 1825, perjanjian Bungaya 1667, ya tidak mungkin lagi dibapal seperti kita itu. Kita udah nggak pakai tahun ya Pak Muklis. Tidak mungkin lagi dipakai seperti itu. Pendidikan sejarah sekarang harus mengikuti tren zaman. Digital harus memegang peranan penting. Kalau itu maka bangsa Indonesia akan menjadi bayi seumur hidupnya. Berarti kita memang ya lagi perkembangan zaman dan teknologi bukan cuma jadi masalah, tapi justru kita harus mengendarai itu untuk sesuatu yang lebih baik. Gitu. Oleh sebab itu Ega, di komunitas Historia kita mempelajari sejarah tidak tahun, tidak tanggal. Kita gali makna yang ada di sejarah itu. Ya kenapa Pangeran Diponegoro berperang? Ada apa sebenarnya, semangat apa yang dia perjuangkan, itu yang kita gali, nilai-nilai itu supaya anak-anak itu melihat ada makna yang diperoleh ya. Kalau hanya sekedar ingatan, saya juga manusia biasa ya, Pak Muklis juga manusia biasa, nama, waktu, tempat mungkin lupa, tapi peristiwa yang kita kenang itu kan membekas, ada upaya di situ, ada perjuangan di situ, dan itu menjadi nilai untuk kita melakukan sesuatu. Artinya saya juga berharap ketika museum ini nanti jadi, ketika teman-teman masuk museum, pulang itu ada rencana. Ya, ada rencana, ada yang ingin dilakukan. Makanya museum ini mau kita bangun, dia tahu sejarah, dia berpikir, maka keluar dia harus menciptakan sejarah. Gitu. Seperti semangat kita Let's Back History, ya. Bukan belajar sejarah, tapi mari kita ciptakan sejarah. Itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya. Jadi kan saya ingin menyinggung hal tadi yang Bapak Ibu bilang mengenai hoaks-hoaks di buku pelajaran sekolah, seperti Indonesia dijajah selama 350 tahun dan juga tentang Dendels yang melakukan kerja paksa, padahal itu dibayar seharusnya, tapi karena korupsi idenya dibilang kerja paksa. Nah, lalu saya ingin bertanya nih, ini kan sangat krusial ya bagi mata pelajaran ya, nantinya bakal disampaikan ke anak muridnya, dan anak muridnya mungkin nanti saya bisa disampaikan pada orang-orang ya, kepada yang lain. Dan kira-kira dari sejarawan sendiri bagaimana Bapak Ibu sekalian merespon hal ini, karena tentunya ini tuh sangat ya kalau misal salah pengertian oleh anak-anak yang kita pelajarin ini, itu kan bisa apa ya, bisa fatal lah gitu. Nah, kira-kira gimana responnya dari Bapak Ibu? Zahra. Oh ya, saya dari komunitas Sejarah 48 atau Koran, itu komunitas di sekolah saya. Sekolahnya apa? Sekolahnya apa sekolahnya? SMA 48 Jakarta. Wah. Mantap. Gemes. Ibu mau sekalian?
Terima kasih Mbak Moderator. Mari berdiri biar kena ini Ya. rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Miss Ari, Kepala Unit Pengelola Museum Kebarian Jakarta. Kebetulan diamanati oleh Pemprov DKI Jakarta, UP Museum Kebarian Jakarta itu mengelola Museum Bahari, kemudian Rumah Sipitung, Masjid Al-Alam, Jembatan Kota Intan, dan nyebrang ke pulau ada Museum Arkeologi Onrus, mengelola Pulau Onrus, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Benteng Martelo di Bidadari. Kita nanti nginep Bu di Pulau Ya, Onrus ini ya. yang saya mau sampaikan di sini. Saya nggak mau bertanya, Kang Asep. Yang pertama terima kasih diundang di acara yang luar biasa pada siang menjelang sore hari ini. Yang kedua, saya mungkin mohon saran terutama dari Kang Asep dan Bapak Ibu yang ada di depan. Kadang-kadang kan kita nggak bisa menyaring ya yang datang ke Museum Bahari, yang bangunannya itu kan 400 tahun lebih ya, kemudian apalagi ke Onrus nggak bisa menyaring siapa yang datang dan siapa yang akan membuat konten, apalagi kan konten memungkinkan dengan hanya menggunakan HP ya Mbak Ina ya. Jadi mungkin mohon sarannya kami selaku pengelola untuk menyaring konten-konten yang nanti dibuat oleh konten kreator itu yang sifatnya agak horor, yang ngarang-ngarang, kira-kira sarannya dari teman-teman ini seperti apa untuk kami sebagai pengelola. Yang berikutnya, ini kan ulang tahun, dalam rangka ulang tahun 22. Komunitas 22 tahun. 22, oke, saya mau kasih hadiah. Asik. Di 22 tahun KHI saya mengundang 22 anggota KHI nginep di Pulau Onrus untuk menuju 5 abad Jakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tidurnya di samping kuburan Belanda. Emang betul ya Bu ya? Iya benar. Oke. Dijawab dulu dari Zara tadi yang anak SMA. Pertanyaannya apa ya lupa jadi. Soalnya nginep di kuburan Belanda jadinya. Saring konten. Oke. Krusial memang karena gini tadi tuh kan saya mengundang sebenarnya sudah WA-an dengan Bro Giring gitu ya, Kemendikbud, saya mau undang juga. Memang Dikdasmen nih kita agak skip ya karena saya tidak ada jejaring di sana gitu ya. Dan urusan pelajaran sejarah di sekolah itu kan Dikdas ya, Dikdasmen gitu ya. Nah kebetulan saya tidak ada network, barangkali kakak-kakak, bapak-bapak kalau ada kita merapat ke sana gitu. Nah urusan pelajaran di sekolah itu memang urusan pemerintah sejauh ini. Jadi kalau kurikulum tidak pro terhadap ini maka celaka. Ya di Amerika kalau warga negara Amerika mau jadi gubernur, mau jadi senator, mau jadi anggota dewan, mau jadi PNS itu ada tes sejarah Amerika. Maka Amerika punya buku pokok sejarah Amerika yang valid ya, yang tidak bisa di kita belum. Saya dengar Menbud Bapak Fadlizon mengatakan sedang menulis ulang sejarah ya, yang mudah-mudahan ini sejarah yang menjadi kemudian menjadi buku pokok. Dan saya sampaikan ke beliau jangan hanya ditulis tapi ini harus disebarluaskan. Kurikulum kita harus pro terhadap sejarah. Jadikan sejarah mata pelajaran wajib. Kalau teman-teman mau jadi mahasiswa di UI, di Undip, di UGM itu ada ospek. Mau masuk SMA ada masa pengenalan akademik ya, atau ospek di SMA. Mau jadi anggota HMI, mau jadi anggota PMI, ada ospek. Ya. Pertanyaan saya, kalau kita yang lahir di Indonesia mau jadi warga negara Indonesia, pendidikannya di mana? Orientasi menjadi warga negara Indonesia di mana? Tidak ada. Maka bagaimana caranya negara membangun memori kolektif di kepala anak-anaknya tentang perjuangan, tentang kebangsaan, tentang persatuan? Sulit. Maka anak Indonesia hari ini di era digital serangannya lebih berat. Asymmetric warfare itu lebih berat melawannya. Kenapa? Dulu perang di zaman abad pertengahan Pak Ketua ya, itu kapal dilengkapi meriam segede-gede gaban ya. Meriam ditembakkan ke pantai karena di pantai dibangun benteng. Makanya Indonesia punya lebih dari 350 benteng buatan Belanda, Portugis, Inggris dan lain sebagainya. Nah, setelah revolusi industri, benteng ditinggalkan. Kenapa? Karena serangan tidak datang dari laut, serangan datang dari udara. Jadi kalau ngumpet di dalam benteng, dibom bentengnya dari atas karena bentengnya terbuka. Nah, di era abad 21, di era transformasi digital, serangan itu tidak lagi datang dari udara, tidak lagi datang dari darat. Serangan itu datang ke HP kita masing-masing.
dalam bentuk konten yang kita sama sekali nggak sadar kalau ternyata konten itu telah menjerumuskan kita ke arah yang salah. Nah, maka pemerintah makin sulit untuk mengendalikan anak-anak muda hari ini karena konvergensi media. Nah, inilah persoalan, asupan anak muda ini harus lebih diarahkan. Makanya dengan kita Andri Siberkreasi bikin konten yang mendidik anak kita. Jadi jangan sampai anak kita terdidik oleh konten yang tidak mendidik. Nah, ini kan mengerikan. Ya, dulu kita pernah punya buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Ya, ada 11 jilid. Kemudian muncul sejarah arung sejarah Indonesia 8 jilid. Nah, sekarang ini lagi dibuat penulisan sejarah kembali dan mengambil data-data yang terbaru dari perjalanan sejarah Indonesia. Tetapi harus diingat bahwa ada pepatah yang mengatakan yang menang itu menulis sejarah dan yang kalah nulis autobiografi. Jadi gitu ya, Pak Mukhlis ya ternyata ya. Ya minimal lumayan masih sama-sama nulis ya Pak Mukhlis. Iya, sama-sama nulis. Jadi nikmati aja lah, nanti tunggulah kira-kira 6 bulan lagi akan muncul buku sejarah yang baru, Sejarah Nasional Indonesia. Sambil nunggu, adik-adik SMA 48 bisa juga cek Mavindo, bisa juga cek Siberkreasi gitu ya, cek konten-kontennya nakal gitu ya, disebarin ke teman-temannya. Jadi kalau lagi istirahat iseng kirimin WA itu aja, nonton deh gitu. Karena harus ada yang mulai. Kalau nggak ada yang mulai, nanti nggak nyari-nyari gitu ya. Oke, pertanyaan dari Bu Ari nih buat para konten kreator. Mulai dari Mbak Inaya, gimana Mbak Inaya? Terima kasih Bu Ari. Saya dari sisi konten kreator ya, kalau menilainya, kalau kita melarang pengunjung museum untuk membawa HP atau kamera itu justru merugikan pihak museum tentunya ya, karena itu bagian dari promosi. Tapi bagaimana cara kita memfilter dari pihak museum adalah kita jangan mau kalah sama konten-konten itu. Kalau dia muncul kita timpa ibaratnya. Jadi dari pihak museum juga secara kontinu bikin konten-konten. Jadi ketika orang ngelihat kontennya Museum Bahari lewat, oh ternyata gini nih aslinya seperti ini gitu ya. Termasuk juga di YouTube mungkin ya, di YouTube itu kan banyak banget tuh apalagi yang Pulau Onrus gitu kan, nah seperti itu. Jadi tentunya Museum Bahari juga berkoneksi dengan YouTuber-YouTuber yang memang kredibel, arkeolog seperti itu, jadi ditimpa dengan konten-konten yang bagus. Saya juga pernah lihat kalau nggak salah film di Pulau Onrus buatan plat merah, saya udah berekspektasi, wah Pulau Onrus mau dibikin film nih, pas ngeliat trailernya kok gini gitu, itu kecewa banget Bu, serius gitu kan. Curhat ya Bu. Iya, harapannya nanti bisa ditimpa film ini sama yang benernya gitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Inaya. Kalau Kak Yosi gimana nih Kak Yosi? Banyak banget emang orang bawaannya pengen bikin konten gitu ya, kemana-mana pegang handphone, kemana-mana ngomong sendiri gitu. Iya, saya sependapat dengan Inaya, maksudnya begini, karena kita kan ketika kita mengizinkan Masuk, gitu pengunjung mendokumentasikan dan mereka mempublikasikan, sisi lainnya adalah kita dapat promosi gratis gitu kan. Siapa lagi yang mau mempromosikan? Tapi memang betul dengan mereka mendeklarasikan sebuah konten, kita juga mungkin dari pihaknya Ibu ada timnya yang mulai follow. Kenapa? Karena kita memantau, takutnya ngomongnya salah, takutnya jelek-jelekin gitu ya. Jadi kita bisa malah mendapatkan sebuah keuntungan kalau mereka menjelek-jelekan. Kita bisa, itu perdebatan-perdebatan seperti itu sebenarnya memancing engagement ya. Jadi misalnya komen ininya salah ya, udah ngangguk-ngangguk aja nah ya, komentarnya salah, atau misalnya wah di museum ini ada setannya gitu. Nah itu sebenarnya kita biarkan, tapi bukan dalam pengertian biarkan gak diapa-apain ya. Kita cari ide gimana caranya supaya ini kan orang seneng tuh yang horor-horor. Ini yang horor-horor ini kita harus arahkan supaya orang jadi tertarik ngecek sendiri horor atau enggak gitu ya. Ini sekarang yang marketingnya begitu. Marketingnya begitu. Akhirnya jadi mainan mitos fakta gitu ya. Tapi pengawalan tetap ada ya. Maksudnya kita kan tidak endorse yang seperti itu, cuman kita bisa memanfaatkan yang seperti itu justru malah menguntungkan kita. Tapi pengawalannya tetap ada, nilai-nilai tetap ada, harus ada menurut saya gitu. Jadi Bu Ari, PR-nya sekarang punya tim digital lagi Bu Ari. Mantap. Sebenarnya tim digital itu penting. Orang sekarang gini, saya waktu zamannya masih
sebagian waktunya di Siberkreasi, banyak yang suka nanya, ya kan? Kalau mau naikin Instagram atau mau naikin followers dan subscribersnya kementerian atau dirjen atau organisasi itu gimana? Bilang gitu. Terus saya tanya, selama ini yang megang siapa? Oh, kita ada admin. Saya bilang gini, kalau cuman admin gimana mau naiknya? Siberkreasi aja punya tim ya, kita punya tim. Saya brief timnya harus gini, harus bikin gini, begini. Akhirnya kita punya Instagram berkembang karena ada tim yang mengerjakan. Jadi memang, nah kalau tim kan berarti harus ada program, harus ada pendanaan supaya bergerak. Jadi memang nggak bisa dianggap remeh yang namanya kalau kita mau benar-benar menggunakan teknologinya. Timnya repot nggak? Ya sekarang sebenarnya cuman paling simpel tuh 2 orang. Ya ini yang tim kecil. 2 orang, yang satu menguasai teknik itu seperti kayak DOP, pengambilan gambar dan editing. Yang satu konten. Iya, isinya, narasinya, captionnya. Ya betul. Kurang lebih gitu, Bu Ari, semangat. Kalau Bu Ari butuh, banyak kakak-kakak di sini yang bisa bantu Bu Ari. Kita komunitas Historia dari awal berdiri bahkan lebih 23 tahun. Saya tahun 90-an akhir sudah main ke museum. Sejak berdiri komunitas, museumnya dikunjungi juga. Jadi sejak awal. Jadi komunitas Historia Indonesia mendukung museum-museum termasuk Museum Bahari. Dan seperti kata Kak Yosi dan Kak Inayah, Bu Arya, konten kreator ini kalau datang, kalau ibu kenal gitu ya, ada staf, ada yang kenal, samperin aja. Feeding bahan, kasih bahan. Kalau mau seru di tempat ini, di sebelah sini, arahin. Supaya ini ada ceritanya begini, ini ada lukisan Malahayati nih, coba lihat. Kamu bergerak, itu matanya ngeliatin kamu terus gitu. Nah itu bisa jadi konten gitu. Jadi temani Bu, kasih mereka yang unik-unik. Oh dulu di sini pernah ada uka-uka. Wah, pernah ada apa tuh yang acaranya TV itu? Di situ juga kan, walaupun akhirnya dimarahi kepala dinas kan, kepala museumnya. Minimal dikasih tahu dulu pernah ada ya. Habis itu baru kita lurus. Jadi biar seru. Makanya di Museum Bahari nggak apa-apa, nanti tiba-tiba di Museum Bahari ada hantunya. Nah di mana-mana hantu mah banyak gitu kan. Jadi sedikit viral nggak apa-apa Bu. Yang penting kita redam, kita bikin konten. Engagement ya kata Mas Yosi. Oke, terima kasih semuanya. Saya pengen ngobrol lebih lama, tapi sekarang udah jam 5. Kelihatan muka-mukanya udah mulai kuyuh. Menanti buka puasa gitu. Buka bedug. Betul, terima kasih banyak buat para narasumber. Bang Zek, Kak Yosi, Mas Doni gitu ya. Pak Muklis, Mbak Inayah jauh-jauh dari Cikarang. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol selalu. Terima kasih juga teman-teman.